Berikut 5 kunci Indonesia hajar Vietnam dan lolos Piala Asia U20 2023. Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2023 setelah jadi juara grup F kualifikasi Piala Asia U20. Dalam 3 laga yang dimainkan, Timnas Indonesia U20 mampu mengantongi 9 poin hasil sapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan. Pada laga perdana, Timnas Indonesia U20 sukses meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas Timor Leste. Lalu di laga kedua, skuad Garuda Nusantara menghajar Hong Kong dengan skor 5-1. Dalam duel terakhir yang menentukan status juara grup F dan kelolosan ke Piala Asia U20, Indonesia mampu mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2. Berikut 5 kunci sukses Indonesia hajar Vietnam dan lolos ke Piala Asia U20. 1. Materi pemain merata. Timnas Indonesia U20 memiliki materi pemain yang merata seakan tak ada pemain inti dan cadangan dalam skuad tim Garuda Nusantara. Hal itu terlihat dari permainan Timnas Indonesia U20 yang tidak mengalami perbedaan signifikan meski melakukan perombakan besar dari pertandingan pertama ke laga kedua. Dengan menurunkan pemain inti Timnas Indonesia U20 mampu menang 4-0 atas Timor Leste di laga perdana kualifikasi Piala Asia U20 2023. Kemudian dengan menurunkan mayoritas pemain cadangan Timnas Indonesia mampu menggasak Hong Kong 5-1 pada laga kedua. 2. Serangan tajam. Timnas Indonesia U20 memiliki serangan yang tajam di grup F kualifikasi Piala Asia U20. Dari 3 pertandingan yang dilakoni tim asuhan Shin Tae-yong itu mampu melesakkan 12 gol atau rata-rata 4 gol per laga. 3 pemain menjadi penyumbang gol terbanyak untuk Timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 yaitu Hoki Caraka, Marcelino Ferdinand, dan Rabani Tasnim Sidik dengan torehan 3 gol. Hoki dan Rabani adalah pemain berposisi sebagai penyerang. Sedangkan Marcelino Ferdinand merupakan gelandang serang. Ini artinya jajaran penyerang Timnas Indonesia U20 memiliki ketajaman yang baik. 3 pertahanan solid. Timnas Indonesia U20 juga memiliki pertahanan yang cukup baik. Dari 3 pertandingan Indonesia mampu mencatatkan 1 clean sheet dan 3 kali kebobolan. Hal ini tak lepas karena Indonesia memiliki jajaran pemain belakang yang punya kualitas seperti Muhammad Ferrari, Frankie Misa, dan Robbie Darwish. Selain itu Indonesia juga memiliki penjaga gawang yang sulit dibobol yaitu Cahya Supriyadi. Sayangnya di laga terakhir Cahya absen karena pemulihan cedera. Frankie Misa tak hanya kuat dalam bertahan tapi juga aktif bantu serangan Timnas Indonesia U20. 3. Pertahanan solid. Timnas Indonesia U20 juga memiliki pertahanan yang cukup baik. Dari 3 pertandingan Indonesia mampu mencatatkan 1 clean sheet dan 3 kali kebobolan. Hal ini tak lepas karena Indonesia memiliki jajaran pemain belakang yang punya kualitas seperti Muhammad Ferrari, Frankie Misa, dan Robbie Darwish. Selain itu Indonesia juga memiliki penjaga gawang yang sulit dibobol yaitu Cahya Supriyadi. Sayangnya di laga terakhir Cahya absen karena pemulihan cedera. 4. Mentalitas bagus. Pemain Timnas Indonesia U20 juga memiliki mentalitas bertanding yang sangat baik. Hal itu sangat terlihat saat Indonesia mampu membalikkan keadaan setelah sempat tertinggal dari Vietnam di 11 menit terakhir pertandingan grup F, Minggu, 18/9. Selain itu sejak pertandingan pertama dan terakhir, para pemain Indonesia juga menunjukkan kepercayaan diri yang baik khususnya dalam penguasaan bola dan sangat kreatif dalam membangun serangan. Di sisi lain, Shin Tae-yong juga terus mengingatkan agar anak asuhnya selalu rendah hati. Pesan STY ini membuat para pemain Indonesia terjauh dari kesombongan dan selalu fokus dalam meningkatkan kemampuannya. 5 dukungan supporter Indonesia. Status tuan rumah benar-benar dimanfaatkan Indonesia untuk tampil gemilang di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Pasalnya, dukungan luar biasa dari supporter Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 2023 menjadi salah satu faktor penting dalam kesuksesan tim Garuda Nusantara lolos ke Piala Asia U20 2023. Jumlah supporter Indonesia terus mengalami peningkatan dari pertandingan ke pertandingan hingga puncaknya membludak di laga terakhir yaitu saat Indonesia menghadapi Vietnam di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu, tanggal 18 September tahun 2022. Dukungan supporter Indonesia membuat Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tampil bersemangat, khususnya saat membalaskan dendam melawan Vietnam.